Saya Serafina Joslimasing, kelas 94 nomor urut 29. Saya akan mempresentasikan pelajaran PPKN tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara, bagian penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ya, di sini saya ada beberapa bagian. Yang pertama, masa dari tahun 1945 sampai 1950. Dalam masa ini terdapat beberapa pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan PKI. Yang kedua, pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada APRA, yang keempat Andi Asis, dan yang kelima pemberontakan RMS. Kemudian pada bagian yang kedua ada masa dari tahun 1950 sampai 1959. Di masa ini juga terdapat beberapa pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Kemudian yang kedua, ada pemberontakan PRRI. Kemudian yang ketiga, ada pemberontakan Permesta. Kemudian pada bagian yang ketiga, ada masa dari tahun 1959 sampai 1966. Kemudian pada bagian yang keempat, ada masa dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Kemudian pada bagian yang kelima, ada masa pada tahun 1998 sampai sekarang. Ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian yang pertama, yakni masa tahun 1945 sampai 1950. Masa tahun 1945 sampai 1950. Masa ini adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, termasuk Belanda. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Adapun berbagai pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Yang pertama, ada pemberontakan PKI. Yang kedua, pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga ada APRA, yang keempat ada Andi Asis, dan yang kelima ada pemberontakan RMS. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemberontakan PKI dan pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemberontakan PKI. PKI adalah kepanjangan dari Partai Komunis Indonesia. PKI memberontak pada tahun 1948. Kota Madiun di Jawa Timur dijadikan basis pemberontakan. Akan tetapi, pada tanggal 19 September 1948, Musso melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Tujuan Musso adalah mengganti dasar negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. Pada tanggal 30 September 1948, tentara RI dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali kota Madiun. Siapakah itu Musso? Musso adalah seorang tokoh komunisme Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Amir Fattah memproklamasikan berdirinya Darul Islam pada tanggal 23 Agustus 1949. Pemberontakan di kedua wilayah ini segera ditumpas oleh tentara yang didukung oleh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan APRA dan Andi Asis. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang APRA. APRA adalah kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil. APRA didirikan oleh Raymond Westerling, sebagian prajurit Nil atau tentara Hindia Belanda. Tujuan APRA adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. APRA melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Namun, berkat dukungan rakyat, operasi militer yang dijalankan tentara APRIS berhasil menumpas APRA. Kemudian Westerling melarikan diri ke luar negeri. Kemudian saya akan menjelaskan yang Andi Aziz.
Pada tanggal 5 April 1950, terjadi pemberontakan yang dilakukan kesatuan-kesatuan bekas Kenil yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz. Andi Aziz juga memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan-pasukan APRIS bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT. Pada 8 April 1950, pemerintah RIS mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang ke Jakarta. Akan tetapi, Andi Aziz tidak datang sehingga pasukan dikirim untuk menumpas pemberontakan. Dan pada bulan itu juga, Andi Aziz menyerahkan diri. Akan tetapi, pertempuran sengit tetap terjadi pada bulan Mei dan Agustus tahun 1950. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pemberontakan RMS. Ya, RMS adalah kepanjangan dari Pemberontakan Maluku Selatan, dipimpin oleh Dr. Sumokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Awalnya, pemerintah bersikap lunak dengan merundingkan masalah RMS secara damai, tapi ditolak. Karena itu, pemerintah mengirimkan militer ke Maluku dan pemberontakan dapat dipadamkan. Pada masa 1945 sampai 1950, penerapan Pancasila di Indonesia mendapat tantangan yang besar. Perubahan bentuk negara Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Negara serikat dalam Indonesia, wilayah Indonesia dibagi menjadi 7 negara dan 9 daerah otonom. Yang pertama, negara Pasundan. Yang kedua, negara Sumatera Timur. Yang ketiga, Indonesia Timur. Yang keempat, negara Sumatera Selatan. Presiden untuk Republik Indonesia Serikat adalah Presiden Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Mohatta. Pada 15 Agustus 1950, Presiden RIS Soekarno mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan. Dan di waktu yang sama, Soekarno menandatangani UUDS yang dikenal dengan UUDS 1950, mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini saya menyediakan gambar pada saat pemberontakan PKI dan DI atau TII. Gambar pertama adalah gambar pemberontakan PKI. Yang di situ di gambar itu terdapat kata bubarkan PKI. Kemudian gambar yang kedua juga merupakan gambar pemberontakan PKI. Gambar yang ketiga merupakan gambar pemberontakan DI atau TII. Kemudian gambar yang keempat juga merupakan gambar pemberontakan DI atau TII. Saya juga menyediakan gambar pada saat pemberontakan APRA dan Andi Aziz. Gambar yang pertama merupakan pemberontakan APRA. Gambar yang kedua juga merupakan pemberontakan APRA. Gambar yang ketiga merupakan gambar pemberontakan Andi Aziz. Gambar yang keempat merupakan gambar pemberontakan Andi Aziz juga. Kemudian saya juga menyediakan gambar pemberontakan RMS. Di sini saya menyediakan 3 gambar. Ya, jadi saya akan lanjut menuju ke bagian yang selanjutnya, yakni masa 1950 sampai 1959. Masa 1950 dan masa tahun 1959. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUDS 1950, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Berdasarkan UUDS 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Pada masa itu terlaksana pemilihan umum pertama Indonesia, yaitu Pastitusi pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR, dan pemilu 1945 juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Lembaga konstituante mulai bekerja sejak tahun 1956. Tugas lembaga ini adalah menyusun konstitusi baru mengenai pengganti UUDE 1950.
Namun, hingga tahun 1959, tugasnya juga belum terselesaikan. Dan pada periode ini, persatuan Indonesia juga mendapat tantangan berat dengan munculnya sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari NKRI. Pemberontakan yang pertama, pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang kedua, pemberontakan PRRI. Yang ketiga, pemberontakan Permesta. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzakar. Pada Agustus 1953, Qahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Catur Suwiryo. Adapun DI atau TI di Aceh dipimpin oleh Daud B. Pada tanggal 20 September, Daud menyatakan Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia. Pemerintah segera mengirim pasukan untuk menumpas berbagai pemberontakan tersebut. Dilakukan jalur perundingan dan jalur militer. Berkat dukungan rakyat, akhirnya pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan. Kemudian saya akan menjelaskan pemberontakan PRRI dan pemberontakan Permesta. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pemberontakan PRRI. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia itu merupakan kepanjangan dari PRRI. Didirikan di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958. Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Untuk memadamkan pemberontakan, pemerintah melakukan sejumlah operasi militer. Kemudian saya akan menjelaskan pemberontakan Permesta. Di Universitas Permesta pada 17 Februari 1958 diadakan pertemuan yang dihadiri para tokoh politik, gubernur militer Sulawesi Utara dan Tengah, para cendekiawan dan Mayor D. Saat pemberontakan tersebut, terlontarlah pernyataan dari Mayor D. Jusomba bahwa Permesta di Sulawesi Utara dan Tengah mendukung PRRI seutuhnya. Dengan demikian, sejak 17 Februari 1958, Permesta memutus hubungan dengan pemerintah RI. Pemerintah segera melakukan operasi militer yang terbagi dalam berbagai tahap untuk menumpas pemberontakan ini. Kemudian saya juga menyediakan beberapa gambar untuk pemberontakan dan Permesta. Gambar 2 di atas merupakan gambar pemberontakan PRRI, kemudian 2 gambar di bawah merupakan gambar pemberontakan Permesta. Kemudian saya akan lanjut ke bagian yang selanjutnya, masa 1959 sampai 1966. Masa 1959 sampai 1966. Sebagian pihak menyebut masa ini sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila. Yang pertama, ada diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden melalui penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tentang pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 1960. Kemudian yang ketiga, ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR, tidak terpilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih oleh Presiden. Berdasarkan 3 Penpres tersebut, anggota DPR atau GR termasuk ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian yang keempat, pelaksanaan politik konfrontasi Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris. Kemudian yang kelima, adanya pencobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama, dan komunisme, tapi tidak cocok untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya, pada masa ini terjadi peristiwa pemberontakan PKI atau G30S atau PKI pada tanggal 30 September 1965. PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi
dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Yang pertama ada Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letjen M.T. Haryono, yang ketiga Letjen Suprapto, yang keempat Letjen S. Parman, yang kelima Maijen D.I. Panjaitan, yang keenam Maijen Sutoyo Siswomiharjo, yang ketujuh Letnan 1 Pierre A. Tendean. Pemberontakan G30S atau PKI dilakukan antara lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adapun 30 diperingati sebagai hari peringatan tanggal 30 G30S atau PKI, sedangkan 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Kemudian saya juga menyediakan beberapa gambar pada masa 1959 sampai 1966. Di sini saya hanya menyediakan 3 gambar saja. Kemudian saya akan lanjut kepada bagian yang selanjutnya, masa 1966 sampai 1998. Masa 1966 sampai 1998. Pada 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Selanjutnya, demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disebut dengan Tritura. Adapun isi Tritura adalah sebagai berikut. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Ketiga, turunkan harga. Beberapa elemen gerakan mahasiswa dan rakyat yang urut serta dalam demokrasi atau antara lain. Yang pertama ada kami, kepanjangannya dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Yang kedua ada KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Yang ketiga KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Yang kelima ada KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia. Yang keenam KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Yang ketujuh KAWI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia. Yang kedelapan KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Kemudian selanjutnya, situasi yang tidak menentu membuat Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret. Pada 11 Maret 1966, isi surat itu meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan SN Ketertiban untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Masa 1966 disebut sebagai masa Orde Baru. Pemahaman Pancasila disusun dalam konsep P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa. Kemudian selanjutnya, hal yang dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila pada masa Orde Baru antara lain, yang pertama, kebebasan pers dianggap terbatas. Terdapat sejumlah penghentian penerbitan media massa seperti majalah Tempo dan tabloid Detik. Kemudian yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik. Yang ketiga, demokrasi cenderung dikekang, antara lain hanya ada 3 partai yang boleh ikut pemilihan umum sejak pemilu 1977 hingga pemilu 1997. Kemudian yang keempat, diduga terdapat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sehingga menjadi salah satu penyebab kemunduran ekonomi Indonesia. Kemudian saya juga menyediakan beberapa gambar pada masa 1966 sampai 1998. Ya, saya hanya menyediakan satu saja. Kemudian saya akan lanjut kepada bagian yang selanjutnya, yakni masa tahun 1998 sampai sekarang. Masa 1998 sampai sekarang. Masa tahun 1998 sampai sekarang ini disebut sebagai masa reformasi. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Pada masa reformasi ini juga dilakukan perubahan amandemen UUD NRI tahun 1945 yang bertujuan menyempurnakan aturan dasar negara. Salah satu perubahan adalah pembatasan masa jabatan presiden.
Bila sebelumnya pada pasal 7 UUD RRI tahun 1945 menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Setelah perubahan tertulis, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Untuk pertama kalinya, pada tahun 2004, pemilihan presiden untuk periode 2004 sampai 2009 dilakukan secara umum dan langsung. Warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Kemudian juga saya menyediakan gambar pada masa tahun 1998 sampai sekarang. Saya menyediakan 2 gambar. Ini adalah gambar pada saat masa 1998 sampai sekarang. Ya, itu saja presentasi PKN saya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.